Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Quran surat 3 ayat 159. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Selawat dan salam pada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita kutip ayat Al-Qur'an. Surat 3 Ali Imran ayat 159. Mutiara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentumnya kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal itu adalah satu bulan yang bersejarah bagi kita umat Islam, di mana dihadirkanlah seorang pucuk pimpinan Islam sedunia, yang sampai saat ini kita masih setia mengikuti ajaran yang beliau bawa. Nah, dikenallah dengan istilahnya Maulid. Akan tetapi adalah peristiwa Maulid bukan dalam artian secara arti kita merayakan ulang tahun Nabi. Memang tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang menyuruhnya. Akan tetapi kita mengambil hikmah-hikmah kehidupan, perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW, bukan sifatnya ta'abudi. Nah, kalaulah momen itu yang kita angkatkan, barangkali tidak salah. Kalaulah ada yang mengatakan puasanya itu adalah kategorinya adalah bid'ah, mungkin kalau kategorinya bid'ah, kita bawa kue ke masjid ini, kemudian nanti kita potong, kita rayakan ulang tahun Nabi, nah, itu mungkin bid'ah. Akan tetapi kalau kita mengadakan kajian, sifatnya itu adalah mengambil hikmah kehidupan dan perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kategorinya bid'ah. Nah, kita boleh kita lihat di dalam sejarah, saya menemukan dalam riwayat, di masa Nabi memang tidak ada pernah itu diperingati. Akan tetapi dalam riwayat yang saya jumpai, itu baru diperingati pada tahun 1190 Masehi. Artinya sudah Nabi meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini perlu juga kita luruskan di tengah-tengah umat. Yang kadang-kadang ada masjid yang mengangkatkan kita adalah tabligh akbar. Momentumnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain segala macamnya.
Tetapi kalau kita mengangkatkan suatu materi, misalnya kita ambilkan ayat tadi adalah, kita tadaburkan ayat yang satu ayat tadi. yakni Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 159. Ada 5 mutiara kehidupan Rasulullah SAW dalam ayat itu saja. Kalau kita ingin menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh uswatun hasanah, kalau kita menjadikan contoh teladan yang baik, kembalinya kepada Quran. Karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka salah satu daripada yang menonjol daripada akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dia katakan akhlak. Maka sampailah disanjung akhlaknya Rasulullah itu dalam Al-Quran. Ketika ada sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya ini adalah Sa'ad bin Hisam, kemudian Abu Darda, apakah akhlaknya Rasulullah ini? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Amatakra'ul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apakah engkau tidak membaca di dalam Al-Quran? Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, punya budi pekerti yang agung. Nah, kalau kita ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah, kembalinya kepada Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.236 ayat. 114 surat. 30 juz. Pertanyaannya, sudahkah mampu kita mentadabburkan ayat demi ayat? Kita lihat yang pertama. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 159 ini. Dalam satu ayat ini, yakni dalam surat Ali Imran ayat 159 diterangkan dengan mutiara kehidupan Rasulullah SAW itu yang pertama. Disebutkan kalimatnya itu adalah lintalahum dalam ayat. Lemah lembut. Dengan perkataan Al-Quran lintalahum. Menurut daripada buku Kalimatul Quran Tafsir wa Bayan, pengertian daripada kata-kata lintalahum itu ialah sikap yang luwes. Jangan bertindak kejam. Sikap lemah lembut itu berbeda dengan sikap lemah. Kalau sikap lemah itu tidak punya pendirian. Akan tetapi sikap lemah lembut mengandung daripada identitas dan jati diri. Makanya pada waktu yang tepat sikap lemah lembut itu bisa menjadi tegas. Dan itu yang dilukiskan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang sering juga kita adalah mendengar para ustadz mubaligh menyampaikan ayat ini. Yani dalam Al-Quran surat 48 Al-Fat ayat yang ke-29. Kalimatnya ada asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi sikap lemah lembut itu bisa bersikap tegas terhadap orang kafir. Dalam artian bukan kita bertemu dengan orang kafir kita bunuh. Lantas kita itu adalah anarkis kepada mereka, tidak. Kemudian kita provokatif terhadap mereka, tidak. Tapi bagaimana hendaknya memegang prinsip-prinsip kebenaran. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita lihat dari ancaman dan bagaimana ketegasan Nabi menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi kepada orang-orang kafir, kita bisa baca dalam riwayat diantaranya Nabi pernah diteror, bahkan itu adalah ancaman fisik dan mental, bahkan sampai itu adalah tingkat pembunuhan. Karena kata-kata orang kafir itu ada bagaimana untuk menghabiskan Islam itu sampai ke akar-akarnya, satu-satunya jalan membunuh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, siapa yang sekarang ini yang sebenarnya intoleran? Sejarah sudah membuktikan. Jangan sedikit-sedikit label itu ditempelkan kepada Islam.
Kadang-kadang ditempelkan label itu kepada Islam. Islam intoleran. Nabi pernah diancam, diteror, ancaman fisik dan mental. Nabi pernah itu adalah disiram dengan kotoran unta saat beliau adalah sujud. Beliau pernah itu adalah di embargo ekonomi lebih kurang itu adalah selama 3 tahun. Nabi dan seluruh pengikutnya di suatu lembah Si'im di luar daripada kota Mekah. Tapi Nabi tidak bergeming dalam menyampaikan kebenaran. Itu kalimatnya adalah asyidda wa'alal kufar. Jadi ketika kalimat asyidda wa'alal kufar itu yang sikap lemah lembut tadi bisa bersikap tegas kalau prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka suatu ketika dalam riwayat kita baca, sampailah Nabi itu didekati melalui paman beliau. Ini adalah Abu Talib. Nabi ditawari dengan tahta, harta wanita. Abu Talib, sampaikan itu kepada kemenakanmu itu. Apa yang dia inginkan? Seandainya dia ingin adalah pangkat jabatan, apa jabatan yang mau dia inginkan? Seandainya dia adalah ingin harta, berapa banyaknya harta yang dia inginkan? Seandainya dia ingin adalah wanita, wanita mana yang mau dia nikahi? Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW tidak tergoda sedikit pun. Akhirnya dijawab lantanglah kepada pamannya. Wahai paman, seandainya mereka itu adalah sanggup meletakkan matahari di tangan kananku ini, kemudian bulan di tangan kiriku ini, kemudian aku disuruh berhenti untuk menyampaikan kebenaran, dakwah tidak akan berhenti. Begitu prinsip menegakkan kebenaran kalau namanya asyidda wa'alal kufar. Dari bersikap tegas itu bisa dengan sikap lemah lembut tadi bersikap tegas. Barangkali mungkin tidak jauh berbeda dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini. Memang tidak sekuat, tidak sebesar daripada tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak jauh berbeda. Sedikit ditawari dengan segala macam. Makanya memang Nabi itu ditopang dakwahnya itu adalah dengan kekuatan. Ada kekuatannya itu adalah bapak sekaligus sahabat. Ada itu adalah penguasa sekaligus juga sahabat. Ada pengusaha sekaligus juga adalah sahabat. Ada itu adalah dharma wanita sekaligus istri tercinta. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini kata-katanya adalah lintalahu. Makanya seorang yang lemah lembut itu dia tidak akan ragu-ragu memilih pilihan itu antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa dia ditekan, tidak bisa dia diintimidasi, dan tidak bisa kompromistis. Itu yang namanya adalah lemah lembut. Lintalahu. Yang kedua apa? Disebutkanlah kata-katanya di dalam ayat itu adalah fazzon. Artinya dia tidak kasar dalam pergaulan, baik ucapan maupun adalah perbuatan. Karena sikap kasar dan bengis itu bersumber daripada hati yang kesat. Ghalizal qalbi, busuk hati, iri hati, sakit hati. Jiwa yang diselubungi dengan penyakit rohaniah yang membuat daripada kehidupan kita ini adalah menjadi kasar. Maka Nabi Muhammad SAW itu dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan bersikap kasar dan jangan bersikap bengis. Makanya sejarah itu mencatat bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang pemimpin yang ramah, seorang pemimpin yang fleksibel, seorang pemimpin yang mempesona, simpatik. Karena jika seorang pemimpin mempunyai watak yang kasar, hati yang bengis, maka pada umumnya tindakan-tindakannya adalah sewenang-wenang.
Ini yang menjadi suatu tirani. Akibatnya pengikutnya akan lari daripadanya, lawannya akan semakin banyak, kawannya akan semakin sedikit. Yang ketiga, apa mutiara dalam ayat tadi? Digunakan kalimatnya adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pemaaf dan memohonkan ampunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menaruh dendam. Karena sikap itu bukan saja mengenai daripada soal-soal kecil, akan tetapi juga adalah senantiasa memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan ataupun tindakan kasar yang menyangkut kepentingan masyarakat dan juga adalah umat. Ini tidak sudah berganti-ganti pemimpin, dendam masih juga. Ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah jangan bersikap. Tidak ada pernah dendam. Makanya pada suatu ketika datanglah seorang lawan mendatangi daripada rumah beliau itu sambil membawa itu adalah kotoran unta yang dilemparkan ke muka beliau. Ketika itu adalah Fatimah anak beliau, langsung itu memaki-maki. Tapi Rasulullah memanggil anaknya, wahai anakku, tidak usah dia dimaki-maki. Ambil air, siram muka ayahmu ini. Pada suatu ketika lagi datang lagi seorang wanita Yahudi datang ke rumah beliau dengan membawa itu adalah daging kambing yang sudah diberi racun. Ketika ditanya oleh Rasulullah, untuk apa ini? Maksudku adalah untuk membunuh. Para sahabat ketika itu yang berada di sekitar Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh wanita bejana. Kata Rasul, jangan. Begitu kepemaafan. Ini baru sekelumit, belum lagi yang lain. Maka kita teringat dengan Buya Hamka. Buya Hamka juga tidak dendam. Siapa yang memasukkan Buya Hamka ke dalam penjara? Soekarno. Berapa lamanya? 2 tahun 6 bulan. Tapi ketika itu adalah secari kertas diberikan oleh ajudan beliau itu kepada Buya Hamka. Dan hanya membacanya adalah Buya Hamka. Dibaca dan dibuka. Seandainya saya nanti mati, yang jadi imam salat saya adalah Hamka. Merinding bulu kuduk. Yang masukkan penjara tadi siapa? Soekarno. Ditanyalah oleh Buya Hamka. Di mana beliau? Beliau di rumah sakit. Beliau sudah tiada, Buya. Buya Hamka mengatakan, Soekarno adalah seorang proklamator. Tidak dendam. Kepemaafan daripada Buya Hamka. Yang keempat, apa mutiara kehidupan Rasulullah dalam ayat ini? Wa amruhum sura bainahum. Musyawarah. Melakukan musyawarah itu sebagai satu ajaran Islam yang bersifat mendasar fundamental. Karena musyawarah itu dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang belum ada garisannya. Akan tetapi menyangkut dengan persoalan masalah ibadah, sudah ada garisannya, ubudiyah, tidak ada lagi musyawarah. Akan tetapi pada umumnya yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat adalah menyangkut soal kemasyarakatan dan keduniaan. Segala sesuatunya musyawarahkan, tidak digusur-gusur aja masyarakat itu. Ada wa amruhum syura bainahum. Diambil kesepakatan. Yang kelima, apa mutiara kehidupan Rasulullah dalam ayat ini? Ini baru satu ayat. Ini baru kita tadabburkan hanya sekilas. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berserah diri itu bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Makanya Rasulullah SAW itu diperintahkan terlebih dahulu adalah berusaha, berjuang, berikhtiar, tidak boleh menyerah. Tawakal dan berserah diri itu haruslah didahului dengan ikhtiar, berjuang dan lain segala macam. Tidak ada doa-doa aja. Tidak ada pula kita disuruh beribadah aja. Berusaha,
berikhtiar, berjuang, baru kita faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ucapkan assalamualaikum. Hmm.